Oke teman-teman, kali ini kita bersama pemilik Target Camera Project. Nah, pada kesempatan kali ini sebelumnya kita mau interview nih tentang apa itu bisnis Target Camera Project. Perkenalkan, nama saya Bima Setel. Nama saya Muhammad Sabto Nugroho. Dan akangnya namanya siapa? Acep Renano Rahman. Oke, Kang Acep ya berarti ya. Sebelumnya gini, bisnis Kang Acep ini bergerak di bidang apa sih, Kang? Bisnis saya itu bergerak di bidang fotografi. Tapi ada dua bidang, satu dijual beli barang, satu lagi di jasa. Untuk jasanya ada jasa servis sama jasa dokumentasi. Kalau untuk jual belinya ada kamera, DSLR, mirrorless kayak gitu-gitulah. Nah, dulu itu sebelum ngegarap bisnis itu gimana sih kepikirannya bisa ngebangun bisnis ini awalnya? Nah, jadi dulu tuh saya punya uang 2 juta, saya beliin ke laptop 1,5 juta, kamera saya dapat 500.000. Dari laptop itu kejual 1,8 juta, untung 300.000. Dari kamera kejual 1,3, untungnya 800.000. Nah, dari situ saya mikir, kok dari kamera ini untungnya lebih banyak ya, apakah saya harus berbisnis di sini gitu kan. Tapi saya mikir, kayaknya kamera nggak semua orang bisa beli, nggak semua orang mau beli kamera gitu kan. Tapi kalau saya bisnis laptop, toko komputer udah di mana-mana, udah banyak gitu. Sedangkan toko kamera itu rata-rata ya di Karawang cuma ada di mall aja, yang di pinggir jalan tuh belum ada. Makanya ya udahlah, saya memutuskan untuk ke sana. Sebelumnya udah berapa tahun ini Kang? Bisnis saya sih dari 2017 ya, bisnis 2017 sampai sekarang. Berarti udah 5 tahun ya? Nah, udah 5 tahun. Itu udah lama kan? 5 tahun itu udah termasuk lama. Itu suka dan dukanya di perjalanan bisnis Akang sendiri itu apa? Ya, suka dukanya banyak ya. Salah satunya kalau untuk untuk dukanya dulu, dukanya itu misalkan saya COD barang nih, ternyata udah jauh-jauh COD nggak jadi. Atau misalkan saya beli barangnya normal nih, pas mau dijual malah rusak, kayak gitu-gitulah. Itu jadi sebuah kerugian buat saya. Kalau sukanya, ya sukanya kalau untuk sekarang saya tidak terlalu sering untuk keluar-keluar. Udah saya diam di sini, orang-orang banyak yang di sini. Jadi udah punya pelanggan. Terus juga karena ini di industri kreatif ya, fotografi itu industri kreatif. Jadi saya terkenal banyak banget orang yang kreatif lah. Gitu. Oh iya. Nah, ini kan saya lihat banyak banget tipe-tipe kamera nih, kayak wah banyak banget. Nah, itu sumber barang yang akan dijual ini dari mana sih, Kang? Kalau sumbernya sebenarnya banyak ya. Ada dari teman-teman yang seprofesi juga, ada dari kebanyakan sih dari orang yang jual. Karena saya udah mulai dikenal sama orang-orang, jadi banyak yang jual ke sini gitu. Kayak nge-DM di Instagram atau japri di Facebook, atau tiba-tiba ada orang lewat mau jual kamera, ada. Itu juga ya. Terus kalau dari kesibukan Akang ini yang sibuk banget kan bisa dibilang, itu Akang punya karyawan nggak? Kalau untuk karyawan saat ini saya belum punya lagi. Kalau dulu punya karyawan. Waktu itu karyawan saya ada 2. Nah, cuma untuk sekarang saya ada 1 mitra, namanya masuknya ke mitra, nggak karyawan. Mitra ini dia kerjanya hanya untuk bantu saya untuk servis kamera. Untuk pembayarannya sendiri, dia dibayar sesuai kerjanya dia. Jadi kalau ada servisan, ya saya bayar dia. Tapi nggak ada gaji pokok kayak gitu. Paling ya uang transport sama uang makan mah ada. Itu lebih efektif daripada saya harus dia punya gaji tetap gitu. Kalau dia punya gaji tetap ya, kalau misalkan untungnya, kalau misalkan servisan lagi banyak ya penghasilan dia juga lebih banyak, tapi punya gaji pokok gitu. Tapi kalau dukanya, kalau misalkan servisan lagi sedikit ya saya harus tetap bayar jadi lebih difleksibelin aja. Nah, kalau pemasaran sendiri nih, ini kan ada toko offline. Itu hanya offline kah atau ada media pemasaran ya lain? Kalau untuk media pemasaran ya ada offline ada online. Offline-nya ya saya memilih tempat yang strategis, yang dimana tempatnya itu dekat dengan 2 kampus besar di Karawang, betul. sama Unsika, terus ada sekolahan juga gitu kan.
tempatnya juga strategis, dekat dengan rumah. Karena waktu itu saya awalnya tokonya nggak di sini, itu tokonya agak masuk ke dalam, orang susah lah nyari saya gitu kan. Nah, tapi saya juga ada online-nya, kayak dari marketplace, kayak dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, terus Facebook sama Instagram. Tapi yang paling sering itu Facebook, Instagram sama Tokopedia. Tuh. Tapi saya juga lagi merintis di platform TikTok sama YouTube. Oh iya. Berarti nanti buat teman-teman yang mau kesini, alamat sama Shopee dan sebagainya dicantumin di akhir video ya. Bisa. Oke, terus lanjut nih ya, tentang masalah apa namanya, berarti modal Akang ini berapa nih bisa bikin bisnis Wah, kalau ini? modal ya, kalau modal nyampe segini pasti gede, tapi modal awalnya itu cuma 2 juta. Yang dari sejarah tadi saya saya ceritain itu, ya itu modal saya awalnya 2 juta. Awalnya modalnya 2 juta. Jadi gini, saya ibaratnya saya punya modal 2 juta, saya beli kamera yang 2 juta, terus saya jual misalkan aku 2.300.000, yang 100-nya saya pakai untuk kehidupan sehari-hari, yang 200-nya saya pakai modal. Terus kayak gitu. Terus jadi ya alhamdulillah bisa segede. Compound juga. Iya. Nah, untuk manajemen administrasinya nih, semua transaksi penjualan seperti itu tercatat nggak sih di? Kalau dari awal sebenarnya nggak saya catat. Kalau dari awal, karena ya nggak punya komputer, nggak punya ilmu juga gitu kan. Tapi dari dulu itu saya selalu punya target. Makanya kenapa toko ini dinamain Target Camera Project, karena dari dulu itu saya selalu target gitu kan. Nah, dulu itu saya selalu nyatet penghasilan saya itu seminggu cuma 500.000. Nah, akhirnya saya naikin lagi. Gimana caranya? Jadi penghasilannya seminggu itu jadi 800.000, terus dinaikin gitu. Nah, kesini-sininya tuh karena aku pikir ini bisa dapat 500.000, bisa dapat 800.000, bisa dapat sekian ribu, kenapa nggak saya catat gitu. Akhirnya ya udah saya catat, alhamdulillah sampai hari ini. Sejak 2018 sih, lebih tepatnya sejak 2018 itu pembukuan udah saya catat semua. Jadi lu sempat manual juga ya? Ya dulu manual, masih pakai kertas. Terus dari harga yang Akang jual nih, itu nentuinnya gimana itu, cara Akang nentuin berapa untung? Kalau harga jual itu saya tergantung kondisi, kayak misalkan gini, ada satu kamera itu harga barunya di angka 7 juta, tapi harga pasaran bekasnya misalkan 4 juta, berarti saya harus beli di bawah 4 juta, katakan saya beli di angka 3,8 juta. Tapi kalau kondisinya memang bener-bener baru banget, terus baru dipakai, baru belinya dia baru seminggu gitu, ya harga yang saya beli juga pasti tinggi, dan harga yang saya jual juga pasti tinggi juga gitu. Oke. Nah, untuk penjualan harian ini kira-kira satu hari itu terjual berapa unit sih, Bang? Wah, kalau industri kayak gini mah jarang-jarang, Kang. Kadang ada yang beli, kadang enggak gitu. Kadang lagi sepi, ya udah rebahan aja gitu. Berarti nggak nentu ya? Nggak nentu, cuma tapi kalau bisa dirata-rata. Rata-rata per bulannya itu untuk kamera sendiri ya bisa kejual lah di angka 50 unit. Itu belum termasuk lensa. Kalau sama lensa ya mungkin bisa nyampe 70 unit. Lumayan ya. Ya, lumayan. Alhamdulillah. Terus oke, kan ini kan sekarang udah di era yang pemulihan ya, jadi udah semua itu kena vaksin, jadi kan agak bisa bebas untuk langsung untuk offline gitu. Nah, dulu gimana nih cara Akang waktu mempertahankan bisnis Akang itu waktu di masa pandemi ini? Jadi gini, pandemi itu sebenarnya kan dari awal masuk Covid itu kan dari 2019 ya. 2019. Nah, mulai kerasa bangetnya itu pas di bulan April 2020. Karena waktu April 2020 itu Karawang lockdown. Akhirnya ya saya mau nggak mau di situ saya mengalami kerugian. Sampai ya aset saya hilang sekitar 23 juta karena saya jualin barang di bawah harga modal saya. Kayak misalkan saya belinya 4 juta, harusnya kejual 4 juta setengah, malah jadi 3 juta 500, bahkan nyampe ada yang kejual ya untungnya ruginya nyampe 1,5 juta ada gitu. Tapi
itu strategi saya biar saya ada uang cash, ada uang cash sehingga saya beli dengan harga Covid ibaratnya itu karena ya harga Covid itu juga emang murah, orang juga pada banting harga gitu kan pada waktu itu ya orang-orang pada banting harga karena pas lagi bener-bener lockdown itu bener-bener butuh cash money gitu, jadi butuh bener-bener uang cash daripada nyimpen barang gitu. Akhirnya ya saya juga ikut-ikutan kayak gitu kan. Terus akhirnya saya beli barang lagi dengan harga yang lebih murah. Kayak misalkan biasanya saya beli barang itu 5 juta. Ternyata waktu Covid orang jual cuma 2,5 juta. Gak apa-apa, yang penting punya duit ibaratnya gitu. Nah, timbal baliknya itu ketika bulan Mei, karena bulan Mei ini Lebaran kan, orang-orang dilarang untuk mudik. Nah, saya mikir kalau misalkan Lebaran dapat THR, tapi mudik nggak boleh, berarti duit itu di Karawang lagi banyak nih. Nah, pas di bulan Mei itu saya untung gede banget karena bisa saya bisa untung lebih, satu barang itu bisa lebih dari 100%. Nah ya orang-orang banyak yang ngamburin duitnya di situ di Karawang. Nah, mungkin sekarang sudah selesai wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan dari Kang Aron sendiri, pemilik Target Kamera Project. Boleh silakan, Kang. Pesan saya kepada teman-teman UMKM, jangan patah semangat, tetap semangat untuk jualan karena rezeki itu memang udah diatur sama Allah. Mau sekeras apapun ada pandemi ini itu, kalau kita tetap berusaha, insya Allah selalu ada jalan. Itu emang semuanya ya bisa bertahan semuanya karena usaha ya kan. Ya. Nah, terima kasih buat waktunya Kang Aron udah mau berwawancara dengan kami ya kan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semisalnya teman-teman kalau mau tahu nih alamat tokonya bisa lihat nih ada di atas ini, sama semua ada Shopee dan segala macamnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok ekonomi manajerial MN20J Universitas Buana Perjuangan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemasaran dari toko Target Kamera Project, dan berikut adalah ulasannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah klasifikasi barang konsumen, yaitu pertama barang sehari-hari, kedua barang belanja, ketiga barang yang tidak dicari, dan keempat ini yang kita akan bahas yaitu barang khusus. Barang khusus adalah barang yang mempunyai klasifikasi karakteristik merek yang unik dan cukup banyak pembeli yang ingin melakukan pembelian khusus. Di sini khususnya kita akan membahas adalah kamera, yaitu orang yang suka di bidang fotografi, yaitu fotografer. Di toko Target Kamera Project ini itu tidak hanya melayani tentang barang jual beli, tetapi dia memiliki bisnis, yaitu bisnis jasa. Jasa di sini di Target Kamera Project ini yaitu ada dua. Pertama servis kamera, dan juga kedua adalah menyewakan kamera. Dari beberapa sektor di jasa ini itu ada beberapa, yaitu satu pemerintahan, kedua swasta, ketiga non-profit, keempat bisnis, kelima retail, dan manufaktur yang terakhir. Tetapi di toko Target Kamera Project ini, dia adalah masuk jasa bisnis. Dari strategi sisi permintaan, di toko Target Kamera Project sendiri menggunakan harga yang berbeda. Contohnya seperti servis, itu setiap kerusakan harganya pasti berbeda-beda. Yang kedua, yaitu mengembangkan layanan pelengkap seperti barang yang sudah diservis bisa diantarkan langsung ke konsumen. Selanjutnya, di strategi sisi pasokan. Di sini di Target Kamera Project itu memperkerjakan pekerja part-time. Jadi di sini dapat disimpulkan bisa mengefektifkan masalah biaya karyawan. Selanjutnya ada bauran komunikasi pemasaran. Nah, di Target Kamera Project ini pun sudah melakukan komunikasi pemasaran seperti iklan, lalu promosi penjualan, dan pemasaran langsung, pemasaran interaktif, lalu penjualan personal. Nah, di Target Kamera Project ini sudah memiliki toko fisik, yaitu yang berada di wilayah Karawang. Selanjutnya adalah menentukan saluran komunikasi. Dalam saluran komunikasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu saluran komunikasi pribadi dan saluran komunikasi non pribadi.
Dari saluran komunikasi pribadi ini, ciri-cirinya adalah yang pertama, tatap muka personal. Nah, dari target kamera project ini sering melakukan tatap muka karena banyak pelanggan yang datang langsung ke toko sehingga terjadinya interaksi antara penjual dengan pembeli. Selanjutnya adalah saluran sosial, yaitu dari tetangga, teman, serta anggota keluarga. Nah, dari saluran sosial ini, target kamera project selalu berkomunikasi untuk mempromosikannya kepada teman-teman, keluarga, maupun saudara-saudara maupun anggota keluarganya. Yang kedua, ada saluran komunikasi non pribadi. Lalu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu media. Media di sini di target kamera project ini belum ada, seperti majalah, koran, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini ada promosi penjualan. Target kamera project ini juga sudah menjalankan atau memiliki banyak diskon produk atau diskon jasa penyewaan kamera. Di target kamera project sendiri untuk promosi penjualan sudah melakukan banyak aktivitas seperti diskon produk, diskon penyewaan jasa, jasa sewa dan jasa servis kamera. Lalu untuk acara dan pengalaman, target kamera project ini juga sudah melakukan kegiatan acara event-event seperti fotografi. Selanjutnya adalah pemasaran mobile. Dunia saat ini sudah beralih ke dunia digitalisasi, yang dimana handphone menjadi sarana utama untuk berkomunikasi. Dengan adanya pemasaran mobile ini, sebisa mungkin target kamera project membuat desain yang menarik agar para calon pelanggan tertarik membeli dan menggunakan jasa dari target kamera project ini. Selanjutnya adalah teori word of mouth, yaitu jaringan seperti Facebook, Twitter, Instagram menjadi kekuatan yang sangat penting dalam pemasaran. Aspek kunci utama dari jaringan ini adalah berita dari mulut ke mulut. Nah, target kamera project sendiri sudah melakukan itu sejak awal mendirikan perusahaannya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan presentasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.